Salam saudaraku yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya di channel ini dan terima kasih buat Anda yang sudah mengklik video ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video, yaitu video tentang khotbah saya pada waktu tanggal 23 Juni kemarin, di mana saya berkhotbah di Gereja Kristen Injili Indonesia, di mana di situ saya berkhotbah tentang tema bahwa terang di dalam orang percaya itu harus berbuah. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan kenapa terang di dalam hidup orang percaya itu tidak bisa berbuah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan saksikan bersama-sama dan kiranya dengan video khotbah ini Anda semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, semuanya antusias untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi kita akan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu berkuasa sama dengan Tuhan berkuasa. Itu sebabnya kita perlu makan firman Tuhan. Karena ketika kita makan firman Tuhan, maka kita akan kuat menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Ini tema menurut PGID Kota Palembang. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan ini berdasarkan tema dari PGI ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu juga yang membawa Alkitab bisa membukanya, baik Alkitab buku maupun digital, silakan dibuka ya. Efesus pasal 5 ayat 8 dia berkata begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semuanya yang nampak adalah terang. Itu sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji nama Tuhan, terpujilah akan firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dan biarlah Roh Kudus akan menerangi kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu tema, yaitu terang di dalam orang yang percaya itu harus berbuah. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita semua ini ada terang? Yang percaya katakan amin. Ya. Karena dahulunya kita adalah kegelapan, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka terang Kristus itu ada di dalam diri kita. Maka di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebenarnya ada terang. Terang apa? Yaitu terang Kristus. Kata firman Tuhan di sini berkata bahwa kita memiliki terang Kristus. Dulunya kita yang tidak percaya ada kegelapan, ada dosa yang menguasai kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita memberi hidup kita kepada Kristus, sesungguhnya terang Kristus ada dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-8, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Manusia itu tidak bisa menjadi terang tanpa ada terang Kristus. Dengan filsafat, dengan kebaikan tidak bisa. Tapi harus ada terang Kristus karena Yesus sudah berkata, akulah terang dunia. Jadi ketika kita memiliki Kristus, maka kita memiliki terang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tapi Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, dia katakan di sini bahwa terang itu ayat 9 harus berbuah. Ayat yang 9 dia berkata begini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi ketika kita memiliki terang Kristus, sebenarnya terang Kristus itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika Bapak Ibu menanam suatu tanaman, maka Bapak Ibu akan mengharapkan tanaman itu berbuah, bukan? Saya teringat waktu zaman COVID yang begitu hebat. Di rumah saya menanam banyak tanaman-tanaman. Ada tanaman jambu kristal, ada taman jambu air gitu. Saya mengharapkan tanaman itu bisa berbuah. Jadi saya pupuk, dan benar ada tanaman-tanaman yang berbuah. Demikian juga Tuhan itu mengharapkan ketika dia menaruh terang dalam diri kita sebagai orang yang percaya, maka dia mengharapkan supaya terang itu berbuah dalam kehidupan kita. Karena terang itu harus direfleksikan kepada banyak orang. Karena mungkin Tuhan akan turun lagi dari sorga sekarang ini, lalu dia datang, lalu berkata, akulah terang dunia. Tidak akan mungkin. Terang itu akan diwujudkan kepada kita yang percaya sebagai orang yang telah memiliki terang tersebut. Jadi Tuhan mengharapkan supaya kita berbuah. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah? Padahal Tuhan menginginkan supaya terang itu bisa berbuah. Kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 dia berkata, karena terang itu berbuah, ayat 9, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Jadi terang di dalam kita itu otomatis akan berbuah. Berbuah apa? Kebaikan. Berbuah apa? Keadilan. Dan berbuah kebenaran. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen tidak berbuah. Siapa itu? Orang Kristen, katanya orang Kristen, tapi masih suka menipu. Tapi suka maki-maki. Berarti terang di dalamnya tidak berbuah. Sebenarnya di Palembang ini ada banyak orang yang masih berada dalam kegelapan. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Makanya kita harus menjadi terang kepada banyak orang. Mereka harus melihat, wah si Bapak itu luar biasa. Memang dia orang Kristen. Ada Kristus di dalamnya, dia menjadi terang. Dan dia berbuah. Berbuah apa? Berbuah kebenaran. Berbuah apa? Berbuah kebaikan. Berbuah keadilan. Kita harus berbuah. Dimanapun kita berada, ada buah-buah orang yang bisa lihat kita, wow, Bapak itu luar biasa ya. Ada buah-buah yang dihasilkan. Ini yang Tuhan mau dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Bahwa terang di dalam kita harus berbuah. Nah pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya itu tidak berbuah. Bahkan dia bilang,
Orang bilang, aku nggak mau ketemu dengan orang itu. Hidupnya, nggak jadi contoh. Hidupnya tidak bisa dipercaya. Jadi di situ dia tidak bisa menjadi terang kepada orang lain, betul? Padahal kita harus menjadi terang dan orang lain bisa menikmati akan kasih Kristus. Karena Kristus tidak akan mungkin datang lagi kedua kali dan mengajarkan pengajaran-pengajaran seperti 2000 tahun lalu. Tidak, tapi dia akan mengajarkan pengajaran-pengajaran melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, persoalannya kenapa banyak orang Kristen itu tidak bisa berbuahkan terang tersebut. Di dalam ayat ini saya akan menyampaikan beberapa hal kenapa orang Kristen itu tidak berbuah. Padahal Tuhan mengharapkan untuk hidup kita itu berbuah sebagai anak-anak terang. Poin yang pertama saya bagikan adalah kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah padahal dia punya potensi untuk berbuah. Ketika kita menanam tanaman jambu, potensi dia untuk berbuah. Ketika saya sudah memberikan pupuk, sudah menyiram dan sebagainya, potensi dia ada berbuah. Memang harus berbuah. Tapi kenapa dia tidak berbuah? Nah, ini pertanyaannya. Di dalam diri kita, potensi untuk berbuah itu sangat besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak berbuah. Poin yang pertama yang saya bagikan, kenapa dia tidak berbuah? Ayat yang ke-11 dia berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah? Poin yang pertama adalah mereka masih senang dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Masih senang dengan dosa. Padahal kita sudah dimerdekakan dari dosa, kata firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka ada kemerdekaan di dalam diri kita. Ada potensi untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada potensi dalam diri kita untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen ini tidak bisa berbuah. Kenapa? Karena masih senang dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kata firman Tuhan di sini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena kita sudah ada di terang, maka kita harus berada di dalam terang. Jangan lagi ada dalam kegelapan. Kegelapan itu adalah dosa. Makanya kita harus hidup di dalam terang. Dan firman Tuhan berkata di sini, itu kegelapan tidak akan berbuahkan apa-apa. Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, maka pasti kita tidak akan berbuah. Orang yang hidup di dalam kegelapan pasti dia tidak akan berbuah buah kebenaran. Dia akan berbuah tentang kejahatan. Dia berkata, jangan mengambil bagian dalam kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Anda mau mengharapkan buah apa? Kalau Anda masih hidup dalam kegelapan, Anda tidak akan berbuah kebenaran, tidak akan berbuah keadilan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di sini, jangan mengambil bagian dalam kegelapan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Kata Rasul Paulus, telanjangilah perbuatan itu. Lucuti, jangan menempel dalam diri kita lagi. Kalau kita suka berdusta, kerat roh dusta dalam diri kita, jangan suka berdusta lagi. Ya, kalau kita suka masih ada roh-roh perzinahan, masih suka nonton film-film porno, kerat semuanya. Jangan suka lagi, karena itu adalah kegelapan. Kita kerat semua, telanjangi semuanya itu. Telanjangi artinya tidak ada dalam diri kita lagi. Gak boleh ada lagi kegelapan, dosa-dosa
Itu tidak boleh ada lagi dalam kegelapan. Kata-kata kotor itu nggak boleh. Karena firman Tuhan katakan di sini, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Oi Bapak Ibu Saudara sekalian, kegelapan itu kata firman Tuhan sebut nggak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi berbuat dosa. Makanya Yesus katakan, berzina itu ketika kita sudah tidur dengan wanita atau pria lain. Tapi Yesus katakan, memandang wanita atau sebaliknya memandang pria lalu menginginkannya dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau kita masih ada sifat-sifat dosa dalam diri kita, memang kita punya ada natur di bawah dosa, tapi kita di dalam Kristus. Kristus akan memampukan kita, dan kita berkata, Tuhan mampukan saya untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan dosa ini. Percayalah, ketika kita melepaskan itu, maka terang di dalam diri kita itu akan muncul, dan kita akan berbuah-buah kepada orang lain. Orang lain akan melihat kita. Puji Tuhan, orang itu sudah berbuah ya. Orang itu sudah berubah ya. Kenapa? Karena dia mau melepaskan, menelanjangi perbuatan-perbuatan kejahatan. Banyak orang Kristen nggak sadar, dia berasa bahwa biasa aja ini. Tetapi ingat, orang lain melihat, dan orang akan melihat, wah begini ya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, orang akan melihat, wow, ada kebenaran di dalamnya. Makanya firman Tuhan berkata, telanjangilah. Artinya apa? Lepaskanlah, jangan nempel lagi. Dan kita harus berusaha. Ketika saya mau ganti baju ini, maka saya harus berusaha, ada usaha untuk keluarkan baju ini. Ketika saya pulang rumah, saya ganti baju yang lain. Artinya harus ada usaha. Banyak orang Kristen yang hanya terbuai dengan dosa, terbuai dengan keadaan. Ya Pak, saya sudah dari kecil memang sifat begini. Tidak boleh, kita harus telanjangi dosa-dosa yang mengikat kita dari kecil. Kebiasaan kita dari kecil, kita harus berusaha telanjangi dan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, belajar supaya kita berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-14 dia berkata begini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya bagi kamu. Bangkit. Saudara berada di mana saat ini? Berada dalam dosa? Hidup masih dalam dosa? Jika kita masih berada dalam dosa, maka kita harus bangkit. Ketika kita ada bangkit dan menyadari bahwa saya perlu Tuhan, saya perlu melepaskan kebiasaan dosa ini, saya perlu hidup benar di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi ketika kita mau bangkit dari tidur kita, maka Kristus akan bercahaya kepada kita. Ada terang Kristus yang nampak dalam diri kita, sehingga kita akan berbuah kebenaran, keadilan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah, padahal Tuhan menginginkan dia untuk berbuah? Poin yang kedua yang saya ingin bagikan adalah ayat yang ke-15, dia berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa berbuat? Terang di dalam dirinya tidak bisa berbuah karena hidupnya dia tidak memperhatikan hidup. Hidupnya sembrono. Kata firman Tuhan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah bagaimana orang Kristen itu berdagang. Perhatikan hidup lo. Kalau kita berdagang, berdaganglah yang benar. Kalau kita menjadi seorang pegawai, jadilah pegawai yang benar. Kalau kita mau bekerja, bekerjalah. Jadi karyawan yang benar. Perhatikan hidup kita.
Jangan hidup sembrono, kata firman Tuhan di sini. Jangan hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Banyak orang tidak bisa menjadi berkat. Karena apa? Karena hidupnya tidak karuan, sembrono. Bekerja di satu perusahaan, datangnya terlambat. Dalam pekerjaannya suka menceritakan yang lain. Ini nggak jadi berkat. Perhatikan kehidupan kita. Kalau kita berdagang, berdaganglah yang benar. Jangan berdusta dalam dagangan, dusta yang kotor, yang itu. Jangan. Dengan jujur aja berdagang. Kalau kita mau bayar hutang yang benar. Kalau kita harus mau bayar orang, bayar yang benar. Perhatikanlah kehidupan kita, perhatikan sehingga orang lain akan melihat, wow, orang ini luar biasa. Dia kalau bekerja yang baik. Dia orangnya jujur. Kenapa? Dia memperhatikan hidupnya. Makanya firman Tuhan, perhatikan dengan saksama, teliti. Saya hidup benar gak? Saya hidup benar gak? Ataukah saya hidup sembrono? Tapi firman Tuhan berkata, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bekerja dengan benar, hidup bijaksana, ya. Ketika kita hidup memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup, maka disitulah orang akan berkata, wow, luar biasa Pak kerja kamu, luar biasa cara kerja kamu. Kenapa? Karena kita memperhatikan hidup. Kalau orang tidak memperhatikan hidup, seenaknya saja, hidupnya berantakan, tidak mau diatur, sehingga apa? Dia tidak bisa menjadi berkat dalam hidupnya. Lalu dikatakan ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Hiduplah dengan waktu yang Tuhan sudah berikan. Hidup yang bijaksana. Kalau kita harus datang tepat waktu, datang tepat waktu. Kalau kita harus hidup, kalau kita harus bekerja, bekerjalah dengan baik, tepat waktu. Sehingga kita akan dilihat orang, wow puji Tuhan, orang ini luar biasa. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Poin yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen terangnya tidak bisa berbuah? Karena saya sampaikan dalam ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Poin yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen itu tidak bisa berbuah kan? Karena hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Daging yang bekerja. Tidak mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kedagingan yang muncul. Kalau ada sesuatu masalah yang terjadi, daging yang muncul. Kalau ada satu konflik dengan orang lain, kedagingan yang muncul. Jadi daging yang muncul. Bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi daging yang muncul. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah kamu, di sini dikatakan, penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menguasai kita dan memimpin setiap langkah hidup kita. Di dalam hidup kita akan terjadi benturan-benturan, masalah, tantangan, konflik bisa terjadi. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan melihat dan melihatnya, dan dia akan punya bijaksana untuk menangani, mengatasi semua yang dihadapi di depan. Bukan dengan kedagingannya. Pak Pendeta, dia yang lebih dulu menceritakan saya, maka saya harus menceritakannya. Ini daging yang muncul. Aku sakit hati Pak Pendeta.
Dia menceritakan begini. Aku nggak akan mau ngomong dengan dia. Ini kedagingan yang muncul. Tapi kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan memaafkan dan mengampuni orang tersebut. Ketika dia menghadapi suatu masalah, dia bukan dengan kedagingan hawa nafsu, tapi dia akan berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, apakah keputusan yang harus aku ambil. Ketika dia sedang di mobil lalu disalib oleh orang lain, belum tahu ya kau ya, aku ini orang mana, dikejarnya lagi. Kedagingan yang muncul bukan dengan pimpinan Roh Kudus. Orang seperti itu kalau ada jemaat di samping, wah, Bapak orang Kristen kok seperti itu ya, tidak berbuah, tidak menjadi berkat. Orang Kristen ketika disalib mau nyalib lagi. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi puji Tuhan nggak ada di sini ya, cuma di sini luar biasa, nggak pernah terjadi. Ya, amin. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, maka pasti hidupnya akan berbuah. Kenapa? Roh Kudus akan menuntun hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Buah-buah roh itu muncul dalam dirinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Tapi orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, ketika dia menghadapi sesuatu, cepat dia marah, cepat dia kesal, cepat dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, cepat dia untuk menyakiti. Dasar itu Pak Pendeta itu tidak ngerti saya. Dasar itu penatua. Aku nggak mau ke gereja lagi. Masa dia nggak tahu saya ini? Ada komplain. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu kalau ada sesuatu dalam dirinya, dia akan datang merendahkan diri dan dia berdoa minta tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Karena Roh Kudus akan membimbing kita kepada hal-hal yang luar biasa, kepada hal-hal yang berkenan. Bahkan Roh Kudus pasti akan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang di samping kiri kanan kita. Kenapa kita sulit memenangkan banyak orang? Karena kita nggak bisa menjadi berkat. Kita biarlah menjadi berkat kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kita mau ngajak suami, mungkin suami nggak pernah ke gereja, tapi kita di rumah sebagai istri terlalu cerewet sekali sama suami. Suami mau baru datang kerja langsung di depan pintu. Dari mana kamu? Kau tahu ini jam berapa? Wah, kasihan suami mungkin kerja, ya baru sudah capek-capek datang, pulang dia mungkin sudah capek. Akhirnya kita istri itu langsung dimarah-marahin. Nah, padahal suami itu gak pernah ke gereja, istrinya itu rajin ke gereja. Gimana? Itu sebabnya kita harus sabar. Pak, baru pulang ya, kopi dulu ya Pak, kasih makan dulu. Kasih kenyang dulu suami, kasih makan dia dulu, ke perutnya udah kenyang. Lalu tanya dengan baik, Pak, Papa terlambat ya, kenapa ya Pak, ada apa? Nah, kalau suami sudah kenyang pastilah dia akan cerita yang santai. Tapi kalau suami lagi lapar lalu dimarahin, langsung suaminya bisa naik darah. Betul suami-suami? Mana suami? Kenyangin dulu suami itu, baru diajak ngobrol. Jangan langsung lagi perut lagi kosong, langsung dibentak. Waduh, gawat ya. Kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti dia akan berbuah-buah kebenaran, kebaikan. Ada kebaikan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. 3 poin yang saya bagikan pada saat ini. Bagaimana, kenapa orang Kristen itu tidak bisa berbuah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia masih mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Lalu dia hidupnya
sembrono, hidupnya tidak diperhatikan, dan dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi biarlah kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak melakukannya. Sebaliknya, mari kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Mari kita memperhatikan hidup kita, lalu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita akan menjadi orang-orang yang percaya dan berbuah-buah kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami sudah dengar suara Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kami. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya kepada Engkau, supaya kami bisa berbuah-buah bagi orang lain. Terang di dalam diri kami ini harus kami refleksikan kepada banyak orang. Ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami masih hidup di dalam kegelapan. Ampuni kami Tuhan. Kami suka dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih hidup tidak karuan, hidup sembrono. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami hidup tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami hidup dalam kedagingan, hawa nafsu yang begitu menguasai kami. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami selalu melakukan firman Tuhan dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dan kembalikan firman-Mu kepada dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang terus akan berbicara kepada kami dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.